Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita bersama siapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar dapat kami renungkan, kami pahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan di saat ini, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu bagian kita pada saat ini dari kitab Esra 2. Esra 2 ayatnya yang ke-64 hingga ke-70. Esra 2 ayat 64 hingga ke-70. Kalau ibu bapak sudah mendapatkannya, saya mengundang ibu bapak berdiri dan saya akan bacakan bagi ibu bapak. Demikian firman Tuhan. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke Yerusalem, ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Hosiana. 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 Persilakan duduk ibu bapak. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikuti bagian pengantar di hari Minggu kemarin, dalam renungan di hari Minggu, ibu bapak kita bisa melihat dijelaskan bahwa Esra memimpin orang-orang Israel kembali ke tanah leluhur mereka Israel dengan satu misi, membangun kembali bait Allah. Oleh Raja Koresh pada saat itu, Artasasta, Esra, dan juga sebenarnya bersama dengan Nehemia, mereka berdua diperintahkan Tuhan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur di Yerusalem. Ya memang kita tahu karena mereka sudah hampir 70 tahun lebih lah, gitu kurang lebih, mereka tinggalkan tanah leluhur mereka. Waktu mereka tinggalkan Yerusalem, ibu bapak, kondisi bait Allah hancur, lebur, berantakan.
Pada saat itu pasukan kerajaan Babel dan Raja Nebukadnezar menjarah habis bait Allah. Menghancurkan semua ornamen-ornamen yang bagus yang dulunya ada dibangun oleh Salomo. Habis semuanya. Dan itu yang terjadi. Nah, 70 tahun sudah berlalu dan pastinya lebih hancur lagi kondisi bait Allah. Karena memang tidak ada yang merawat, tidak ada yang merenovasi, tidak ada yang menjaga bait Allah selama kurang lebih 70 tahun. Ezra punya tugas tanggung jawab memimpin orang Israel kembali ke Yerusalem dan utamanya adalah untuk membangun kembali peribadahan rumah Tuhan di Yerusalem, bait Allah. Nah, Ibu Bapak, bacaan kita pada saat ini adalah gambaran kisah bagaimana mereka yang pulang, berapa jumlah mereka yang pulang dari Babel ke Yerusalem, ke tanah Yehuda pada saat itu. Dan yang menarik Ibu Bapak, dari penjelasan-penjelasan tentang berapa orang yang pulang, karena ribuan orang yang pulang, di dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, digambarkan di sini adalah ketika mereka akan memulai pembangunan bait Allah, maka ada beberapa di ayat 68 dikatakan begini. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ketika mereka sudah sampai dan mulai mendata penduduk orang-orang Israel yang pulang ke Yerusalem, maka ada beberapa kaum keluarga yang juga memberi perhatian dalam rangkaian pembangunan bait Allah dengan memberikan sumbangan-sumbangan mereka berupa, dikatakan mereka menyumbangkan 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, 100 helai kemeja imam. Ibu Bapak bisa bayangkan bahwa ini bukan jumlah yang sedikit. Ya kalau mau hitungan sekarang, 1 dirham sudah sekian nilainya Ibu Bapak. Saya tidak mau terlalu berhitung itu. Tapi intinya adalah jumlah yang dipersembahkan itu sangat besar. Mereka mau berkorban untuk itu karena mereka rindu untuk beribadah kembali di bait Allah. Mereka sudah diberikan kebebasan oleh Raja Kores kembali ke tanah Yehuda untuk kembali membangun bait Allah, membangun juga kehidupan mereka di Yerusalem. Mereka sudah diberikan kebebasan. Nah, sekarang waktunya juga mereka memakai apa yang mereka punya untuk mengisi, membangun kembali Yerusalem. Karena jangan mengharapkan lagi semua dibantu oleh Raja Kores. Harus ada usaha dari diri sendiri untuk melakukan pembangunan ini. Jangan terus bergantung pada Raja Kores, tetapi harus ada kemauan, kesadaran diri sendiri di dalam diri sendiri umat untuk membangun kehidupan di Yerusalem dan terutama pembangunan bait Allah. Dan itulah yang harus terjadi, Ibu Bapak Saudara. Nah, mereka menyumbangkan emas, perak yang mereka miliki dan juga baju-baju yang akan dipakai sebagai seragam pelayanan dari para imam yang nanti akan bertugas di bait Allah. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi pembangunan bait Allah bisa berjalan ketika semuanya mau berpartisipasi. Tidak hanya begitu banyak jumlah penduduk yang pulang, tetapi kalau jumlah yang banyak tetapi tidak mau bekerja sama, menyingsingkan lengan baju, mau berbagi berkat yang ada untuk pembangunan bait Allah, kalau tidak dilakukan semua itu percuma.
Nah, saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di jemaat Tuhan kita, di GPB Sawangan terutama. Ibu Bapak, jemaat ini juga tidak akan menjadi jemaat yang bisa berkembang dalam pelayanan kalau kita hanya menang jumlah warga jemaat tanpa ada partisipasi aktif dari ibu bapak, tanpa ada kesadaran untuk mau terlibat dalam setiap gerak langkah pelayanan yang ada. Jangan hanya menuntut, oh harus pelayanan ini majelis, oh harus pelayanan ini pelkat-pelkat, oh harus begini, oh harus begitu. Tetapi Bapak Ibu, ini yang penting, yang menjadi satu hal yang menarik dari renungan kita di saat ini. Sejauh mana kita sendiri berpartisipasi aktif dalam pelayanan? Bagaimana kita hadir dan berpartisipasi dalam persekutuan-persekutuan ibadah yang ada? Sudahkah kewajiban-kewajiban tanggung jawab iman kita laksanakan dengan penuh kesadaran? Ambil contoh sederhana Bapak Ibu, persembahan-persembahan yang menjadi bagian syukur kita kepada Tuhan. Sudahkah kita laksanakan dengan baik? Persembahan persepuluhan Bapak Ibu, sudah betul-betul Anda laksanakan? Atau, oh iya, saya belum menyampaikan. Oh iya, minta maaf, kami nggak bisa karena kondisi kami begini, dan begitu. Tapi kalau untuk duniawi, untuk hal-hal duniawi, oh berapa? Mau berapa? Begitu tak? Nggak perlu hitung-hitungan, ada. Tapi kalau untuk Tuhan, aduh. Untuk gereja, aduh minta maaf, kami masih begini, kami masih begitu. Ibu Bapak, kalau mau persekutuan ini bertumbuh dengan baik, maka ayo, kesadaran partisipasi Anda menjadi satu hal yang haruslah Anda nyatakan. Sehingga betul-betul perkembangan, pertumbuhan jemaat ini dengan sarana dan prasarana yang ada dapat berkembang dengan baik. Ibu Bapak, ingat, apa yang Anda sumbangsihkan dalam pelayanan itu untuk Tuhan. Tidak untuk memperkaya siapapun di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pelayanan kita. Tidak. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang bisa dilakukan, lakukanlah dengan sukacita. Maka dikatakan seperti ayat 69 tadi. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka. Sesuai dengan kemampuan yang ada, tidak diminta yang berlebih dari kehidupan umat, termasuk ke dalam kehidupan saudara. Tidak diminta untuk yang lebih dari itu, tetapi sebagaimana yang ada dalam diri kita. Ingat Ibu Bapak, kalau mau kehidupan persekutuan kita berkembang dan semakin menjadi satu persekutuan yang baik, salah satu hal yang penting adalah kesadaran kita untuk aktif di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Baik itu tenaga, pikiran, dan dana. Lakukanlah itu untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, jujur. Jujur kepada Tuhan. Saya bisa melakukan ini, dan saya harus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu jujur di hadapan Tuhan. Saya bisa melakukannya, tetapi saya malas. Tetapi saya masih pengen ini, beli ini, kepentingan itu. Untuk Tuhan nanti saja. Hati-hati. Hati-hati Ibu Bapak. Jangan sampai seperti itu. Jujurlah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan buat Anda, coba renungkan. Adalah tanggung jawab kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan berikan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Sesuai dengan takaran yang menjadi tanggung jawab iman saudara
kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Sehingga kehidupan pelayanan persekutuan yang ada dapat bertumbuh dengan baik, penuh sukacita, karena Tuhan ada memberkati saudara. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar hidup bertanggung jawab di dalam Tuhan. Karena kita percaya Allah ada selalu dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara. Amin.